Selamat pagi Bu. Saya Kanda Fajar Purkasa dengan NIM 119030 dengan persentase yang materi bilaminar embryonic disk. Pembentukan ruang amnion. Yang ruang amnion itu memisahkan antara inner cell mass atau embryoplas dan tropoplas. Pembentukan lempeng embrionik. Inner cell mass embryonis menjadi pipih dan membentuk lempeng bilaminar disebut lempeng embrionik. Nah, lempeng embrionik ini terdiri dari dua lapis. Yang pertama adalah epiblas, yang kedua adalah hipoblas atau endoderm sel kuboid berdekatan dengan ruang blastosis. Dan pembentukan Yolsac primer, ruang bajak dilapisi membran esoselomik menjadi ruang esoselomik, dan membran esoselomik digantikan dengan sel hipoblastik di ruang Yolsac primer. Dan lempeng embrionik, lempeng bundar. Jadi lempeng bundar bilaminar di antara ruang amnion dan ruang Yolsac primer. Epiblas merupakan yang lantai ruang amnion. Pembentukan mesoderm extraembryonik. Endoderm Yolsac berkembang menjadi jaringan ikat longgar yaitu mesoderm extraembryonik yang mengelilingi ruang amnion dan Yolsac. Pembentukan xilem extraembryonik ini berbentuk U, seperti U, jadi mengelilingi ruang amnion dari ruang Yolsac. Jadi seperti U ini, terus U berukuran lebih besar, tapi ya kayak ada lingkaran, tapi ada kayak huruf kayak U, terus melingkari di sekitaran ruang Yolsac. Pembentukan strak penghubung. Strak penghubung itu menghubungkan ruang amnion, ruang Yolsac dan lempeng embrionik ke dinding kepala. Karena ada extraembryonik extraembryonik mesoderm terbagi menjadi dua bagian luar dan bagian dalam. Kalau yang bagian luar itu disebut extraembryonik parietal, kalau yang di dalam itu visceral. Yolsac primer mengecil menjadi Yolsac sekunder. Yang pertama menjadi primer itu ukuran yang lebih lumayan besar, dan mengecil menjadi dinamakan Yolsac sekunder. Terbentuk dindingnya setelah primer mengecil menjadi sekunder, terbentuk dinding amnion Yolsac dari korion. Amnion terlebih itu dan yang kedua trilaminar embryonic disk. Gastrulasi, perubahan lempeng bilaminar menjadi lempeng triminar. Nah, terdiri dari pembentukan primitif strik, 3 lapis sel germinal dan notokot. Embrio disebut dengan gastrula yang dikutip dari kata-kata gastrulasi tadi. Primitif strik dibentuk oleh proliferasi sel epiblas pada bidang paramedian caudal sepanjang sumbu kraniokaudal. Primitif groove itu alur sepanjang primitif strik. Pada primitif node membentuk primitif pit. Jadi bentuknya seperti kayak apa ya ini ya? Kayak gini. Jadi seperti ini. Jadi yang kayak ada yang bentuk kayak inti itu namanya precaudal plate. Jadi embrion yang di dalam isinya itu namanya embryonic ectoderm. Kalau yang lapisan luarnya itu coat edge of amnion
amnion. Kalau yang ini ada lapisan 1, 2 ya 1, 2. Kalau yang kedua itu ada isinya, jadi kayak ada ruangan. Terus dia bebas berkembang menjadi 3 lapis: sel germinal, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang ektoderm itu paling luar, mesoderm itu isi, dan endoderm itu yang paling dalam. Masing-masing lapis sel germinal berkembang menjadi organ dan jaringan tertentu. Perjalanan primitif strik aktif membentuk esoderm sampai awal minggu keempat, kemudian mengalami regresi dan menjadi struktur tidak penting di daerah sakrokoccygeal. Nah, ini notochord. Kalau notochord itu ya bagian yang tadi yang udah di awal saya menjelaskan, rangkaian sel mesenterim di kranial garis tengah di antara primitif node dan precaudal plate. Precaudal plate itu di antara yang garis tengah itu ya pada bagian bawah. Pembentukan notochord, sel mesenterim berimigrasi ke kranial dari primitif strik, primitif pit yang di bawah tadi, yang pada garis tadi, ke precaudal plate dan membentuk rangkaian seperti tali. Disebut juga notochordal proses. Nah, notochordal proses itu berhubungan dengan primitif pit tadi. Nah, pembentukan notochord, dasar saluran rusak terbentuk lempeng notochord yang paling dasar. Jadi notochord plate bersinggungan dengan lapisan endoderm. Nah, fungsinya notochord itu antara lain merupakan aksi primordial, memberikan bentuk pada embrio, dasar perkembangan tulang aksial, tempat masa depan untuk kolumna vertebralis, mengatur diferensi pada struktur di sekitarnya termasuk endoderm, neural plate, dan mesoderm atau somites. Masa notochord berdegenerasi dan menghilang setelah tulang vertebra berkembang tetap sebagai nukleus pulposus sisa jaringan notochord, disebut juga tumor chordomas. Kita lanjut slide yang berikutnya. Diferensi intraembryonik mesoderm di awal lead oleh notochord berdiferensi menjadi 3 parasial mesoderm, intermediate cell mass, lateral plate mesoderm. Jadi notochord itu pada tengah-tengah teman-teman. Jadi kayak bisa digambarkan kayak spon yang gini, tengah terus gini lagi. Nah, yang tengah gini itu intraembryonik mesoderm, jadi gini. Nah pas tengah gini, di tengah ini itu namanya notochordnya. Jadi yang intraembryonik mesoderm itu ada beberapa bagian yang sebelah pas sama notochordnya itu paraxial mesoderm. Kalau yang sebelahnya paraxial itu intermediate cell mass. Kita lanjut materi selanjutnya. Ini saya rangkum beberapa yang mungkin saya yang kemarin saya nggak fokus, maaf ya Bu. Oke, pematangan folikel dan ovulasi. Oosit 2 juta saat lahir, 40.000 saat pubertas, 400 mengalami ovulasi selama hidup. Saya terus ngomong pembesaran folikel karena pengisian hyaluronan mengeluarkan metaloproteinase yang memungkinkan oosit keluar dari ovum. Jadi saat telur itu dan sel sekitarnya atau yang disebut corona radiata dikeluarkan dari ovum. Jadi biasa reproduksi wanita. Nah, transversasi dalam sel telur pada pertengahan siklus menstruasi
dari 14 satu sel telur mengalami ovulasi dan masuk ke dalam sel telur. Fertilasi terjadi pada ampula dalam waktu 24 jam, 1 hari. Rangkaian cleavage dan diferensiasi itu menghasilkan blastosit pada hari keempat. Nah, inner cell mass menjadi jaringan embrionik, tropectoderm menjadi jaringan plasenta. Nah, implantasi pada dinding uterus terjadi pada hari ke-6. Gitu. Nah, waktu kehamilan itu ada ini fertilisasi adalah proses bertahap saat banyak sperma melekat pada corona cardiata, tetapi hanya satu sperma yang membuat sel telur yang bisa menembus dinding pada sel telur. Dan itu ada 2 reaksi. Yang pertama reaksi akrosom, yang kedua reaksi zona. Yang pertama reaksi akrosom, sperma yang melekat pada zona pellucida mengeluarkan enzim yang memampukan sperma untuk menembus zona pellucida. Nah, reaksi zona itu ikatan antara sperma dan sel telur melepaskan cortical granules dari sel telur yang menghambat sel sperma lain untuk membuat sel telur. Jadi kayak ada yang dinding gitu loh teman-teman. Jadi di dindingnya itu zona pellucida tadi itu kayak ada dinding lagi, namanya perivin space plasma. Iya, perivin space. Tuh, jadi satu sperma yang bisa nembus pada zona pellucida tadi. Nah, tuh. Minggu pertama hari 1 sampai 6 itu, hari yang pertama itu fertilasi, yang hari kedua sampai 3 itu cleavage, yang ketiga kompaksi, yang keempat itu pembentukan blastosit tadi, yang keenam implantasi selesai. Nanti sel telur yang dibeli itu atau zigot, teman-teman, menjadi zigot itu jadi sperma sama sel telur, sel sperma berhasil masuk ke sel telur, bisa nembus pada dinding sel telur, jadi yang bisa menembus pada zona pellucida tadi. Yang cleavage sendiri itu, cleavage itu artinya pembelahan sel, teman-teman. Jadi tujuan cleavage itu sel uniseluler zigot menjadi embrio multiseluler. Jadi pembelahan itu lambat, teman-teman. Jadi membutuhkan waktu 12 sampai 24 jam. Ukuran tetap berdiameter 100 mm 100 mikrometer ya. Mulai 24 jam setelah fungsi fluorescence. Nah, tahap 2 sel individu yang disebut blastomer, pembelahan mitosis, sel menjadi lebih kecil menjadi blastomer ekuivalen. Karena peningkatan adhesi sel yang didorong keluar morula menjadi tropoplas, terus menjadi nantinya membentuk plasenta. Nah, plasenta ini sel di dalam inner cell mass akan membentuk embrio. Nah, pembentukan blastosis ini saluran natrium muncul pada permukaan sel tropoplas. Natrium dan air dipompa masuk terus membentuk blastosphere, dan diperhatikan masih ada zona pellucida. Nah, kalau mau proses bayi kembar itu bisa juga terjadi pada proses reproduksi wanita juga, teman-teman.
Jadi ada sel telur 2 itu pemahaman saya, sel 2 itu akan diupai oleh sel sperma masing-masing. Jadi sel sperma akan ada yang berkumpul dan yang cocok akan berpisah seperti ini. Jadi ibaratkan bundaran itu sel telur, terus di dalam sel sperma dia akan langsung pertama menyatu, akan pisah dan menyatu lagi, dan dia akan membentuk 2, bisa saja berhadapan, bisa saja akan menyatu. Berhadapan itu kayak ada pemisahan dinding itu, dan bisa saja saling kayak apa ya teman-teman, tidak saling berhadapan, bisa jadi saling bersentuhan. Jadi satu tubuh kayak kejadian kayak kaki menyatu dengan kepala, terus kayak tangan, jantung. Jadi satu tubuh, 2 tubuh tapi satu jantung. Terus ya dan lain-lain teman-teman. Nah, penetasan blastosit tadi disebut persiapan implantasi. Terjadi saat sebelum implantasi itu kegagalan menetas disebut juga intervaliditas, dan menetas terlalu dini itu kehamilan ektopik tuh. Nah, implantasi ektopik itu tempat implantasi tidak pada fundus uterus, jadi dapat menyebabkan ruptur dan akhirnya kematian. Jadi kayak tempat implantasi tidak pada fundus uterus dan dapat menyebabkan ruptur itu dan akhirnya kematian, dan terjadi kematian pada bayi tersebut. Nah, sekian presentasi materi saya yang pertama, dan dilanjutkan pada bab yang selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya, Bu. Ini jujur mungkin ada yang di luar materi, ada kata yang mungkin nggak masuk pada materi. Jujur saya memang cari ada luar materi di Google untuk tambahan juga, karena tidak komplit. Kemarin saya rangkum, jujur saya kerja tadi fokus, jadi belum selesai. Jadi setengah perjalanan saya mengerjakan ya, kita langsung aja ya. Jadi semua benda hidup tersusun atas sel, minimal satu sel itu sel sebagai unit fungsional terkecil benda hidup yang tersusun atas. Membran sel membatasi sel dengan lingkungan luar sebagai kantong bahan kimia. Jadi materi DNA dalam inti sel atau struktur nukleoid itu ada dua, sel prokariot, sel tanpa kompartementasi internal. Sel eukaryot sendiri pelipatan sistem membran internal membentuk kompartemen internal atau disebut dengan organel. Tuh. Sel prokariot, sel tanpa inti. Jadi materi DNA membentuk struktur nukleoid. Pada umumnya membran plasma dilengkapi dengan dinding sel atau kapsul. Jadi yang pertama eubakteri atau bakteri, yang kedua archaea. Jadi bentuknya seperti kayak ada dinding selnya, ada kapsul, ribosom, flagella untuk jalan, nukleoid atau DNA, membran plasma, pili itu. Nah, sel eukaryot itu ada inti sel yang jelas dibungkus membran sel yang tadi saya sebutkan, kompartementasi intraseluler oleh sistem membran internal yang membentuk sistem endomembran organel. Mohon maaf mungkin ada yang salah juga nanti ini. Terima kasih. Berkata